ya, meditasi cakra seks. Silahkan kalau yang mau buka kamera buka, karena saya juga mau pengen melihat teman-teman juga nih. Ya, sebentar kok, siap dulu. Silahkan dibuka, mikrofonnya ditutup nggak apa-apa, kameranya dibuka. Kamera saya bermasalah, Coach, nggak bisa dibuka. Oh, nggak apa-apa ya, oke. Perlu air putih, Coach ya? Air putih selalu harus. Oh, ada Bang Iwan ini. Selamat malam Bang Iwan. Mikrofonnya belum dibuka. Salam sejahtera untuk Bang Iwan. Salam sejahtera. Selamat malam, Coach. Selamat malam, Ya. Coach Tina. Selamat malam. Pak Iwan, teman-teman, salam sehat, Rahayu. Teman-teman Bang Iwan mana nih? Teman-teman ini. Tarik teman-temannya ke sini, Bang Iwan. Ada rame-rame di sini. Iya. Iya, Biar vibrasinya bersama. Biar vibrasinya tambah kuat. Sesuai yang saya tulis tadi di grup, di sini saya bukan mengajarkan sesuatu, tetapi di sini pelajarannya itu dua arah, bukan satu arah ya. Kalau satu arah dari atas ke bawah terus, yang bawah nggak mau nanya, nggak malu bertanya, nanti malu mengungkapkan atau nggak berani bahkan. Di sini dua arah ya, kita sama-sama belajar, sama-sama di sini sifatnya edukasi. Ya. Menarik apa-apa yang ada dalam diri kita masing-masing, ditarik keluar ya, dieksplorasi. Explore. Ya. Oke. Ini bagi yang belum inisiasi, mohon maaf lihat menyaksikan dulu saja nggak apa-apa ya. Kalau yang belum ya, kalau yang sudah silakan ikuti. Meditasinya seperti cakra dasar kemarin, masih ingat? Jadi channeling ke cakra dasar dengan menarik nafas, diarahkan ke cakra dasar, hentikan sejenak nafasnya untuk channeling atau mengkoneksikan dengan energi di cakra dasar. Kemudian setelah menghentikan sesaat untuk channeling itu, energinya diangkat, ya, energinya diangkat, naik terus sampai menembus cakra mahkota. Cara menariknya itu dengan cara sambil menghembuskan nafas perlahan-lahan, ya, itu akan energinya naik menembus cakra mahkota. Kemarin waktu praktek cakra dasar sudah banyak yang bisa merasakan ya, merasakan energinya menembus tulang kepala ini, menembus ya energi cakra dasarnya. Nah, itu cakra dasar ketika dinaikkan seperti itu akan membersihkan dan memperlebarkan dan membersihkan cakra-cakra di atasnya. Energinya itu akan karena cakra-cakra dasar di atasnya itu kan terlewati oleh energi dari cakra dasar. Nah, sekarang meditasinya cakra seks untuk menaikkan cakra seks ya. Nah, ini energi cakra paling kuat ya, energinya itu di cakra seks. Itu paling kuat. Jadi ini nanti kita bisa fungsikan energi cakra seks ini misalnya untuk ditransmutasikan ke otak, ya. Ditransmutasikan ke pineal gland, ditembuskan ke mata ketiga di depan ini ya, supaya nanti akan lebih menajamkan ya. Itu dibantu dengan mentransmutasikan energi cakra seks ini. Nanti kreativitas bisa. Ini latihan dulu untuk menaikkan, menembus cakra mahkota, menaikkan energi cakra seks, menembus cakra mahkota ya. Untuk laki-laki cakra seksnya sejajar dengan 3 jari di atas kemaluan ya. Untuk laki-laki sekitar 3 jari tapi di dalam ya. Nanti dirasakan. Nanti cukup dirasakan ada sensasi apa ya di situ, mungkin ada dingin atau mungkin ada getaran atau mungkin ada rasa apa, pokoknya itu kita rasakan sensasinya, nanti masuklah ke sensasi itu ya. Kalau yang perempuan, cakra seksnya sejajar dengan ujung kemaluan, itu sejajar ya,
tapi di dalam, tetap di dalamnya. Nah, seperti biasa kita pancing dulu semuanya ya, telapak tangan kita pancing, kita putar dulu, kemudian digosok-gosok, kemudian digibas-gibaskan. Ya. Terus buka cakra mahkota, buka cakra telapak tangan kanan dan kiri. Kenapa awal harus digosok sebelum kita praktek energi itu harus dipancing dulu, digosok-gosok, kemudian digibas-gibaskan seperti ini, karena kita tadi pegang apa, benda apa dan sebagainya, semua benda itu ada energinya, ya, ada energinya. Ya, ini lepas dari negatif atau positif, yang jelas ada energinya. Artinya semua itu hidup. Kalau secara pikiran, secara sadar itu benda mati, ya benda mati. Tetapi secara kesadaran tertinggi itu hidup, semuanya hidup ya. Dan itu bergerak, itu energi semuanya. Nah, telapak tangan digibas-gibaskan itu fungsinya agar melepas atau menetralisir efek dari energi yang pernah kita pegang. Ya. Otomatis kita akan netral. Telapak tangan yang menyelubugi ini, energi yang menyelubugi telapak tangan ini akan netral duluan. Netral, ketika netral, tadi sudah dipancing kepekaan juga, jadi nanti ketika merasakan energi itu mudah ya, melatih kepekaannya sangat mudah itu. Oke, silahkan duduk tegak. Rileks, tarik nafas panjang dulu untuk relaksasi, kemudian hembuskan lewat mulut. 3 kali, lakukan 3 kali saja. Kemudian nanti kita tarik nafas panjang secara lembut saja. Panjang. Pusatkan perhatian di area itu. Ya, bagi yang laki-laki dan perempuan silahkan di area itu ya. Sekitar itu pokoknya. Sekitar itu nanti yang terasa yang sebelah mana. Itu nanti diamati atau diingat-ingat. Oh, letaknya cakra seksku itu di situ. Oh, ternyata itu ada sensasi di situ pasti ya. Oke, silahkan pejamkan mata, tarik nafas secara lembut, panjang, pusatkan perhatian, nafasnya juga diarahkan ke cakra seks. Lalu hentikan, bukan ditahan, tapi hentikan saja. Hentikan untuk mengkoneksikan dengan energi di cakra seks tadi. Oke, ketika terkoneksi, hembuskan perlahan-lahan, sambil menaikkan energinya lurus ke atas, energi cakra seks dinaikkan sambil bersamaan mengembuskan nafas, menembus cakra mahkota. Hembuskan sampai habis nafasnya. Cara menghembuskannya jangan boros-boros ya, perlahan saja, seiring dengan naiknya energi itu. Jika masih nafasnya habis, belum nyampe, ulangi, tarik nafas, hentikan di cakra seks. Kemudian hentikan sejenak, channeling atau terkoneksi, hembuskan lagi, tarik ke atas energinya. Hembuskannya ngirit ya, ngirit saja nafasnya. Sampai benar-benar tulang kepala atas itu terasa, kayak ada semprotan dari bawah. Oke, ketika sudah terasa, amati jalannya energi naik ke atas itu, sampai menembus cakra mahkota, kemudian ikuti afirmasi dari saya. Saya jeda waktu sebentar agar yang lain juga bisa, sampai bisa dulu ya, sampai bisa menembus cakra mahkota. Yang sudah bisa, nikmati meditasinya, nikmati aliran energinya naik ke atas.
menembus cakra mahkota. Dinikmati, dirasakan, diamati. Ya. Ikuti afirmasi dari saya. Aku merasakan aman dalam mengekspresikan emosiku. Aku selalu nyaman dengan tubuhku. Aku menikmati kesenangan hidup. Aku menghormati dan menghargai hubungan erat dengan diriku sendiri dan orang lain. Emosiku mengalir secara bebas dan seimbang. Aku merasakan aman dalam mengekspresikan emosiku. Aku selalu nyaman dengan tubuhku. Aku menikmati kesenangan hidup. Aku menghormati dan menghargai hubungan erat dengan diriku sendiri dan orang lain. Emosiku mengalir secara bebas dan seimbang. Aku merasakan aman dalam mengekspresikan emosiku. Aku selalu nyaman dengan tubuhku. Aku menikmati kesenangan hidup. Aku menghormati dan menghargai hubungan erat dengan diriku sendiri dan orang lain. Emosiku mengalir secara bebas dan seimbang. Nikmati meditasinya kurang lebih 5 menit. Boleh ditingkatkan energinya, diniatkan saja. Saya niat melipat gandakan 10 kali lipat energi cakra seks untuk saya naikkan ke cakra mahkota. Saya niat melipat gandakan 10 kali energi cakra seksku 10 kali lipat lebih besar, dan saya naikkan ke cakra mahkota. Saya niat melipat gandakan energi cakra seksku 10 kali lipat lebih besar untuk saya naikkan ke cakra mahkota, menembus cakra mahkota.
Oke, cukup. Ucapkan syukur. Kemudian kita hambur ya. Jadi setelah meditasi ini, jangan langsung berdiri, jangan langsung melakukan aktivitas lain dulu. Kita hambur ya. Seperti tadi, tarik nafas, arahkan ke cakra seks, hentikan sejenak, hentikan nafasnya sejenak, hentikan, kemudian ditebar energinya atau dihambur ke samping-sampingnya, seperti kayak bom jatuh di tanah itu, terus tanahnya menghambur ke samping-samping ya, memutar itu ya. Saya niat menghambur energi cakra seks dengan cara menghembuskan nafas secara cepat. Ya, artinya itu akan memutus energi cakra seks agar tidak naik terus ke cakra mahkota ya. Ketika naik terus menembus cakra mahkota, akan keluar nih ya. Keluar nanti akan bersinggungan dengan, kalau kita aktivitas akan bersinggungan dengan energi-energi lain. Nanti kita bisa oleng, bisa apa ya, bisa limbung, bisa macam-macam lah efeknya ya. Itu caranya menghambur seperti itu. Sama dengan cakra dasar kemarin, sama. Ini untuk meditasi cakra seks, meditasi cakra ya, meditasi tiap-tiap cakra itu memang seperti itu. Teknik dari saya nanti. Ketika sudah bisa per satu cakra, nanti suatu saat dicoba meditasi 2 cakra. Misalnya cakra dasar sama cakra seks dinaikkan bareng ya, menembus cakra mahkota itu. Nanti bisa seperti itu. Nah, cakra seks tadi ketika nanti seimbang dengan cara meditasi, walau sudah dibuka kemarin ya, melalui attunement, sudah dibersihkan melalui self healing dan self treatment. Dengan dimeditasi cakra masing-masing cakra ini akan lebih optimal nanti kinerja cakra ya, kinerja energinya itu. Nanti ketika sudah optimal, kita akan bisa menikmati kesenangan hidup sepenuhnya. Itu karena cakra seksnya bagus, seimbang ya. Akan merasakan cinta, menjadi kreatif, sangat kreatif. Lalu terhubung dengan emosi kita ya, terhubung ya. Kita akan paham betul emosi kita di level mana gitu. Terus kita akan menjalin hubungan sehat dengan diri kita sendiri maupun orang lain. Itu efeknya cakra seks kalau seimbang seperti itu. Ada yang mau testimoni silahkan dari meditasi cakra ini. Silakan teman-teman kalau mau sharing ya. Sensasi maupun apa yang dirasa silahkan. Sis Linda, mikrofonnya kredit. Gimana? Iya, ya coach. Padahal ruang ber-AC, tapi saya merasakan panas. Oh, tapi di titik cakra seks terasa enggak? Di area-area bawah itu ada sensasi apa mungkin? Di sini lebih ya. Gimana coach? Putus-putus. Jadi macam agak berat sih. Waktu saya tekan ke atas, maksud saya untuk tekan ke atas, untuk di sini dan di sini ada beratnya. Ada sensasi di cakra seks itu tetap ada. Waktu saya tekan hembus napas pelan-pelan ke sini, terus berat, nah gitu. Nah, makin lama ya itu tadi, makin lama kok saya semakin hilang nggak dengar suara coach lagi dah. Apakah saya tidur? Enggak. Ada yang ikut bergerak juga mungkin ya, berputar ke kiri atau mungkin ke kanan. Saya coach bergerak. Pak Muammar, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, kanan, belakang. Ke kiri, ke kanan juga. Ke kiri itu
memperbesar energinya, kalau ke kanan membersihkan. Kalau ke Pembersihan belakang? itu. Ke belakang, Belakang itu nganu terlalu besar energinya, kuat. oh iya. Ke belakang maupun ke depan itu biasanya energi sangat kuat itu. Tapi terasa di tulang kepala, terasa Pak Muammar, Pak Effendi? Terasa coach, terasa. Ya, wah Iya, keren ini terasa. udah bisa ini, udah Sejak mampu ya. itu yang cakra dasar juga terasa ya. Terasa ya, kuat ya. Iya. Terus setelah dihambur ini sudah enggak toh? Sudah Ya, enggak sudah nyondol-nyondol. sudah Jadi enggak. caranya harus diputus ya energinya biar enggak Iya. mengalir terus ke atas ya. Gitu. Ya. Artinya paham Nanti- alurnya ya pokoknya teman-teman Nanti ya. bisa dipraktekin sendiri di rumah ya, coach, kayak gitu tadi ya. Boleh, silahkan itu setiap hari boleh ya. Itu semakin bagus, kinerja cakra semakin optimal. Ini yang kemarin cakra Jadi, dasar, cakra Gimana sek. alurnya dari? Gimana tadi alurnya? Alurnya Waktu ya kita menghembuskan nafas secara perlahan, itu seolah itu ditekan ke atas gitu ya? ya ditarik ke atas. Gimana? Ditarik ke Jadi atas ini ya? ibarat ini energi, ini nafasnya ya. Jadi nafas jangan terlalu boros, nanti boros energinya naik pelan-pelan, nafasnya sudah habis. Ya. Kalau nafas sudah habis, itu kan energi akan berhenti di situ, misalnya sampai ke jantung misalnya. Sampai ke cakra jantung berhenti karena nafasnya sudah habis. Coba diulang lagi, dinaikkan lagi. Kalau masih belum bisa, akan berhenti di situ biasanya nyesek. Di dada nyesek ya. Kalau di dada nyesek, caranya tadi seperti tadi dihambur atau ditebar. Ditebar dulu. Tarik nafas, arahkan ke bagian yang nyesek tadi. Diarahkan untuk channeling. Hentikan nafas sejenak untuk channeling dengan energi yang nyumbat tadi, yang belum nyampe. Terus dihambur ke samping. Nah, itu dia akan apa? Energinya akan terhambur ya, terhambur. Nanti loss, ulangi lagi dari bawah. Ulangi lagi dari bawah. Sampai benar-benar ini terasa kayak kesemprot dari bawah itu. Contoh gini, ini untuk lebih supaya ini saya mewakili teman-teman ya, mungkin biar lebih paham. Jadi waktu tarik nafas ini kan ini anggaplah ini simbol tarik nafas ya. Nah, waktu hembuskan nafas turunkan nafas pelan-pelan. Ini kita yang dari cakra dasar atau cakra sek itu dinaikkan sampai ke sini. Lepasnya. Ini tuh nafas dihembuskan. Ini tarik ke atas gini ya. Sampai di mana? Ya. Sampai di cakra mahkota, menembus cakra mahkota. Nah, oke, analogi Coach Hendra juga bagus. Artinya napas itu ketika narik napas kan set dibalik ya, naik ya, narik napas. Ketika channeling ini energi masih di bawah ya, channeling, kemudian kita tekan. Nah, membuang nafas kita tekan nafasnya, itu dia akan kita pompa ibaratnya ya, kita naik ya, dipompa biar naik. Oke, boleh seperti itu. Ya. Yang lain yang merasakan sesuatu silahkan. Jadi ini saya harus memastikan teman-teman harus bisa ya untuk ini ya. Karena ini harus bisa dilakukan secara mandiri, nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau attunement memang harus orang lain atau saktipat oleh orang lain ya, oleh seorang saktipat atau ngaser. Tapi kalau untuk meditasi cakranya harus sendiri ini, harus bisa, benar-benar bisa. Berarti diniatkan untuk tembus ke cakra mahkota lepas gitu ya? Gas gitu. Ya, nanti diniatkan ya, pokoknya saya niat menaikkan energi cakra sek. Itu tadi kan cuma teknik aja dulu ya, teknik dulu. Nanti seperti kemarin ketika sudah bisa, nanti cakra dasar itu juga sama. Saya niat menaikkan energi cakra dasar, menembus cakra mahkota. Nanti ketika sudah berjalan, silahkan dilipat gandakan, boleh 10 kali lipat energinya, boleh. Bikin audio aja, Pak. Oke, siap. Ini boleh dipraktekkan mulai tingkat 1 sampai 9 itu boleh ini, kalau cakra. Yang penting sudah diinisiasi ya.
Ada yang mau sharing lagi nggak teman-teman? Silakan. Kalau dalam meditasi itu selalu berkeringat, banyak sekali keringatnya gimana, Coach? Itu bagus detox. Terus ini, Coach, yang apa itu attunement ke benda itu ya? Itu kemarin barusan sih tadi sore jam 5-an saya kalung galak surpendannya itu saya rendam pakai garam. Ya. Saya angkat netral gitu. Nah, terus kayak ada yang lepas di apa tulang belakang saya, Coach. Kayak simpel yang lepas. Ya udah nanti dirasakan aja ya ketika itu sudah kan selama ini kan pakai itu ya, pakai kalung iya, pendan Coach, itu ya. pendan, iya. Galak pendan itu kan kita nggak tahu nih apakah itu selaras dengan diri kita atau enggak ya. Ya. Itu kan nggak tahu itu, ya. Kita sama-sama nggak tahu lah ya soal itu. Istri juga kayak gitu, Coach, pakai kalung pendan juga. Itu kalau rumah yang sudah dipagari oleh Kundalini Reiki, apakah berpengaruh nanti sering pusing itu di istri, Coach? Oh, kalau pendannya ada berapa itu berarti? Masing-masing punya satu-satu. Iya, ada dua. Oh, iya. Ya nanti ini aja yang punya istri juga di attunement aja toh. Iya. Ya ini istri belum yakin ini. Agar selaras, maksudnya gitu. Kalau energi kita yang attunement sendiri kan nanti jelas selaras dengan tubuh eterik kita, gitu. Itu teknik attunement itu yang saya ada tanya kemarin tadi saya tanyakan ke grup tapi belum dijawab ya, Coach. Oh, itu, belum tak baca. Iya, yang apa itu? Apa ya? Lupa. Nanti Coach yang di grup itu aja nanti saya lupa. Oke. Ya. Ya untuk attunement silahkan yang sudah tingkat 3 bisa untuk membuat sendiri gitu ya. Misalnya kalung pendan itu tadi dinetralisir dulu energinya ya. Karena mereka pembuat kalung pendan itu kan juga itu kan produksi orgonite juga atau biasanya gitu ya, terkait dengan orgonite dan sebagainya. Tetapi di situ yang diprogramkan energi seperti apa atau enggak diprogramkan sama sekali, otomatis kalung pendan atau orgonite itu akan menyerap energi dari alam semesta juga, tetapi bukan berarti energi negatif ya, tetapi itu kadang-kadang belum selaras dengan diri kita gitu. Nah, kalau tidak selaras ya pastinya seperti cerita Kundalini tadi, kalau jalurnya belum dibuka, belum dibersihkan, bangkitnya Kundalini akan menjadi sindrom ya. Sindrom itu bukan berarti sakit ya, tapi itu menyakitkan kadang. Coach Agustina bisa tadi menembus cakra mahkota? Iya berasa, tetapi lebih cenderung dari cakra mahkota itu seperti ada energi yang masuk besar. Ya. Lebih ke bawah justru, malah kebalikannya. Oh ya. Saya sudah mencoba yang cakra dasar juga, dia naik gitu kan. Ya. Tetapi dari atas juga masuk gitu, seperti energi yang nyiram gitu. Saya coba lagi ya selalu begitu, belum bisa dari bawah untuk menembus sampai ke cakra mahkota. Justru cakra mahkotanya terbuka, jadi lebih banyak yang masuk dari atas. Gitu. Oh, oke. Ya itu sedang diselaraskan, Coach. Nggak apa-apa, sedang diselaraskan. Semua butuh proses ya, jadi memang nggak bisa secara instan. Ada misalnya di luar attunement tingkat 1 sampai 9 dalam 1 hari ya. Ada 1 sesi dalam 1 hari itu bisa 1 sampai 9 dan akan secara otomatis ini dan itu. Ya, itu kan bahasa marketingnya seperti itu, tetapi pada prakteknya tidak semudah itu. Nah, tapi tadi waktu Coach Hendra mempraktekkan itu dan saya mencoba secara rileks, justru tidak
menutup mata itu malah dia bisa naik gitu loh. Oh, Dia bisa naik, tapi kan agak tuing gitu loh kepalanya kan. Lalu saya ya. netralkan lagi gitu kan. Ya udah saya netralkan lagi jadi turun ke bawah semacam itu. Itu malah bisa. Tapi kalau dalam Ya. situasi meditatif justru cakra mahkotanya lebih terbuka lebar. Yang terbuka ya, energinya masuk. Oh, ya, gitu. energinya Ya. masuk gitu. Dan ketika energinya masuk, itu badannya semua menjadi terasa nyaman dan hatinya damai gitu biasanya. Gitu. Ya. Ketika nyaman, damai, rileks itu sehatlah nanti. Sehat, semuanya jadi sehat. Secara fisik, psikis, finansial, sehat semua nanti. Otomatis. Tapi mesti dicoba lagi tuh, terus-menerus. Ya. Nah, meditasi tidak harus merem ya. Ada meditasi melek juga ada loh. Iya. Meditasi melek, kita misalnya bikin titik ya. Kasih spidol titik di tembok, kasih kertas, tempelin tembok sejajar dengan mata kita misalnya gitu. Coba meditasi aja, lihat titik itu sudah. Nanti akan semuanya hilang lenyap. Di situ bisa. Yang lain silakan. Coach, Ya. saya belum bisa merasakan energinya mengalir ke atas. Atau sampai ke cakra mahkota itu. Kemudian untuk melepas napas pelan-pelan itu masih boros, Coach. Masih boros, ya itu perlu latihan ya, semuanya perlu latihan. Artinya tekniknya atau alurnya sudah paham toh, yang penting toh. Iya. Sudah caranya sudah tahu ya, caranya sudah tahu. Ya. Yang penting itu dulu, yang penting caranya sudah tahu ya. Dengan cara menarik nafas, channeling ke cakra, misalnya mau cakra dasar atau mau cakra sek ya. Itu nanti hentikan sejenak, kemudian sambil melepas napas pelan-pelan itu energinya biar naik, ya. Dipompa naik itu. Nah, itu belum bisa merasakan energinya naiknya seperti apa gitu, Coach. Ya, itu masih banyak menggunakan pikiran berarti. Menggunakan pikiran di awal saja, saat niat ya, saat niat. Kalau yang rasanya mentok di antara dua alis gimana itu, Coach? Nah, itu dia berbelok. Harusnya naik ke menembus cakra mahkota, dia berbelok ke depan. Ke kelenjar pituitari ke depan itu. Saya malah rasanya mentoknya di antara dua alis. Oh, ya itu ada teknik untuk misalnya untuk menajamkan mata ketiga itu, yaitu tadi sebelum tidak menembus ke cakra mahkota, tetapi sampai ke pineal gland dibelokkan ke depan, menembus di antara kedua alis. Tapi itu ada tekniknya sendiri, bukan meditasi ini, nanti ada sendiri. Itu nanti saya kasih untuk menajamkan mata ketiga ya. Kalau ini usahakan jangan berbelok, lurus ke atas ya, lurus ke atas menembus cakra mahkota itu. Agar semua cakra yang dilewati itu ikut terbersihkan, ikut memperlebar juga cakranya. Itu. Untuk yang berbelok, yang mata ketiga nanti itu ada materinya sendiri. Caranya bukan seperti ini, ya mirip tapi tidak seperti ini. Ya tadi kok malah kerasa berat di alis ya, nggak bisa naik. Iya. Bisa naik. Ya. Sekarang masih terasa. Udah pas ditebar itu jadi udah berhenti. Nah, itu caranya gitu ya. Ketika misalnya ada anggota tubuh kita, mungkin perut atau jantung itu nyesek, biasanya ada aliran energi yang nyumbat di situ. Caranya kita connecting atau channeling ke situ, kemudian dihambur atau ditebar. Itu biasanya langsung
dalam hitungan detik langsung selesai ya. Ya pas awal-awal memang tadi kerasanya itu di area pusar sih. Kayak ada yang berdenyut-denyut di air di pusar, terus saya coba tarik napas lagi, saya iniin ke atas, terus di antara dua alis itu mentoknya. Oh, ya berarti artinya bisa jadi itu berhenti di situ, kemudian bisa jadi berbelok ke depan, ya. Nggak apa-apa, itu kan proses latihan saja. Nanti yang penting pikiran kita itu di awal untuk meniatkan dan mengarahkan energi itu kemana. Setelah itu nggak usah dipikir ya, nggak usah dipikir, dirasakan saja. Seperti Bu Arkamah tadi, pikiran tadi Bu Arkamah ya, pikiran untuk meniatkan dan mengarahkan energinya kemana. Untuk afirmasinya itu lupa itu kok. Saya niat menaikkan energi cakra dasar misalnya ya, cakra dasar atau cakra sek. Saya niat menaikkan energi cakra dasar hingga menembus cakra mahkota. Sis Linda pakai headset kabel atau headset Bluetooth? Sis Linda pakai Bluetooth atau kabel? Berisik soalnya. Itu kalau pakai headset kabel dicabut dulu, dimasukin lagi, biasanya gitu. Kalau pakai Bluetooth, diputus dulu Bluetooth. Iya, sekarang gimana? Diputus dulu Bluetoothnya, terus disambungin lagi, biasanya gitu. Iya, Oke, sudah. sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kita lanjut ke cakra perut ya. Tanya dulu, Coach. Silahkan Pak Alwit. Oh, yang inisiasi kemarin oke. Apa Pak Alwit? Yang inisiasi kemarin kan tiba-tiba HP-nya mati itu. Pas buka mata sudah pukul 10.55. Ah, itu nggak apa-apa. Yang penting sudah memang waktunya selesai itu. Oke, makasih. Tapi dia turun. Apa? Bu Nur dimatiin dulu Bu Nur. Siap. Tapi dia itu dari pertengahan itu langsung turun, Coach. Jadi nggak naik lagi gitu. Dikira dia masih ada di atas gitu. Tahu-tahu dia menerima gitu. Seperti itu. Ya udah, nanti harus ulang lagi ya. Bisa diulang, boleh. Ya, boleh. Oke, Coach. Makasih. Nanti dipastikan koneksi aman ya. Saya pernah bilang karena ini jarak jauh, bukan tatap muka langsung. Jadi ya kita sendiri yang harus menyiapkan semua itu ya, supaya lancar ya semuanya, supaya lancar karena ini jangan sampai terputus lagi gitu ya. Ya. Iya. Ada pertanyaan Pak Alwit seputar ini? Energinya baru sampai ke leher. Ke leher? Iya. Ya, itu napasnya sudah habis, tapi iya. Mencoba beberapa kali sehari-hari sebelumnya seperti itu juga. Ya, nggak apa-apa. Yang namanya latihan ya. Namanya ini berlatih untuk memampukan diri kita dalam segala hal. Nanti termasuk ini ya. Orang lain kan nggak tahu kita sedang melakukan ini, nggak tahu ya. Ini sesuatu banget pokoknya. Yang lain masih ada yang bertanya? Siap. Coach. Silakan. Ya, itu di kepala saya yang di batuk itu ya, itu kayak masih seperti habis lepas topi gitu Coach rasanya. Oh ya, kayak habis pakai helm memutar gini ya, gitu. kayak ada bekasnya ya. Terus di sini nyendol enggak istilahnya, nyendol kayak. Ya itu kayak gitu di situ ya betul. Ya. Nggak ada benjolan tapi terasa kayak ada benjolan ya. Iya Coach, kayak gitu. Itu di depan itu betul.
istilahnya nyendol di situ. Nah, itu masih ada energi di situ. Sekarang dihambur. Oh, Tarik itu yang nafas, bukan arahkan. pineal gland ya, Coach? Itu dari itu waktu itu pas menajamkan pineal gland ya? Tingkat berapa itu? Ini sampai sekarang masih terasa seperti itu. Masih terasa nyendol. Oke, sekarang tarik nafas, arahkan ke pineal gland. Hentikan sejenak untuk channeling, kemudian ditebar atau dihambur. Dengan cara membuang nafasnya kencang ketika sudah terkoneksi. Saya niat menghambur energi yang menggumpal di cakra asna. Perintahkan dengan pikiran, kemudian tidak usah dipikir, hanya dirasakan saja ya. Ya, sedang mending, Coach. Nah, itu bisa diulang-ulang. Ya, saya pikir itu bagus, makanya saya biarin aja lah. Ini malah lebih apa ya? Kayak lebih konsentrasi, Coach. Ya, memang itu untuk ketika mata ketiga atau cakra asna, dari energi cakra asna di pineal gland itu, kalau fisiknya pineal gland-nya itu energinya bagus, yaitu kita akan mudah terfokus dengan suatu hal, mudah konsentrasi, mudah menerima pengetahuan yang lebih ya, itu pasti itu. Itu untuk kecerdasan kita juga. Saya mau tanya yang tadi saya tulis di grup, ini sekalian baca ya baca. Ya. Itu yang setelah direndam itu kan selanjutnya lakukan meditasi atau self treatment terlebih dahulu. Itu self treatment itu yang diamond reiki aktif itu ya? Betul. Betul. Nah, terus letakkan kristal di kedua telapak tangan dengan posisi di depan dada. Jadi misalnya nih kristalnya di sini ya. Terus diniatkan tadi sesuai attunement yang saya tulis itu. Kemudian setelah ini kan beberapa saat dulu ya, tunggu ya sekitar 5 menit ya. Setelah itu diletakkan, kita meditasi biasa. Meditasi untuk memperkuat hasil attunement. Setelah self treatment itu ya? Ya, semuanya itu kalau untuk inisiasi lakukan self treatment dulu ya. Berarti sama seperti audio yang itu, yang rekaman itu, Coach, afirmasinya. Betul. Ya. Kalau untuk self treatment misalnya kita mau menangani pasien dengan kasus sakit berat misalnya ya. Iya, Coach. Itu kita self treatment dulu. Self treatment atau menginisiasi ya, atau mengattunement entah benda, entah nanti mengattunement orang, itu harus self treatment dulu. Tetapi self treatmentnya tidak harus 3 menit ya, tidak harus 2 menit. Artinya self treatment itu diamond reiki-nya 2 menit cukup atau 1 menit ya. Yang lain 30 detik tidak apa-apa. Termasuk sampai balance reikinya 30 detik tidak apa-apa. Jadi self treatmentnya bisa ditempuh sekitar waktunya ya sekitar 5 menit lah, 5 menit lebih dikit itu bisa. Oke, siap. Nah, dari self treatment yang singkat itu memposisikan diri kita itu murni dulu sebelum attunement ya, attunement ke benda maupun ke orang, itu kita harus murni dulu ya. Tidak, berarti sudah lepas, terganggu, udah lepas dari emosi-emosi negatif, lepas dari pengaruh-pengaruh sekitar dan lain sebagainya. Itu. Yang lain ada lagi? Oh ya, atau Coach Agustina mau sampaikan sesuatu, silahkan Coach Agustina. Tadi Coach Hendra sudah mau nambah lagi, boleh Coach Hendra, silahkan. Nambahin aja Coach Hendra, saya ketinggalan terlalu banyak tadi. Oh, materinya. Ya.
Kalau saya sih sebenarnya udah belum ada ide lagi mau nanya nih. Ya. Belum ada ide lagi. Nanti ada Tapi ide-ide gila lagi yang mau saya tanya. Nanti. iya. Tapi tadi pokoknya semua alur klik ya, Coach Indra ya, sudah apa ya artinya. Dari itu nanti akan muncul, oh ternyata seperti ini, nanti kreativitasnya Coach Indra kan luar biasa tuh itu di situ. terlalu loncat kreativitasnya, jadi ide kreativitasnya nanti coba sini ya, nanti aku coba gini ya, jadi kayak gitu deh. Terlalu ya, kreatif. Cakra seksnya bagus itu, seimbang itu. Coach, ada yang bertanya nih, katanya Silakan. kesadaran murni itu apa, katanya tujuannya itu untuk apa, katanya gitu. Belum paham katanya gitu. Selama kita hidup ini kan hanya menggunakan kesadaran pikiran ini saja ya. Kita mau minum, itu pun kadang disadari, kadang tidak gitu loh. Misalnya mau minum atau makan, itu kan cuman minum doang atau makan doang, tetapi pikiran kemana-mana. Kita belajar menyadari dulu secara pikiran, oh aku sedang makan nih. Berarti benar-benar terhubung dengan makanan itu. Dengan benar-benar terhubung dengan apa yang kita lakukan. Kita akan jadi tahu dengan apa yang kita lakukan. Saat ini, di sini, sekarang ini. Ya. Selama ini kita sering ya, contoh saya lah. Saya sendiri dulu sering keluar ya, artinya tidak bisa merasa di sini, sekarang, saat ini. Jadi, aku melakukan apa, tapi pikiranku di mana gitu. Sering seperti itu. Artinya kita tidak hidup di sekarang ini. Nah, untuk lebih lanjutnya ke kesadaran murni. Kesadaran murni itu kesadaran yang dari diri sejati kita, ya. Diri murni kita. Kesadaran yang terhubung dengan keilahian. Ya. Ini kalau menjelaskan kesadaran murni memang harus pertemuan banyak ya, banyak-banyak pertemuan, karena kalau dijelaskan panjang kali lebar ya, makanya fungsinya pertemuan ini untuk meningkatkan kesadaran murni itu. Pahamnya sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung gelondongan, nggak bisa. Nanti akan kesadaran ke semuanya, kesadaran perilaku, kesadaran jiwa kita, kesadaran fisik kita, kesadaran gerak kita, kesadaran semesta ini. Dengan kita mengapresiasi seluruh penciptaan yang ada di semesta ini, kita sudah mulai sadar di situ. Sampai kesadaran keilahian. Artinya sifat-sifat keilahian sudah tertanam, sudah ada, muncul di dalam diri kita. Itu. Kita tetap jadi manusia, tetapi punya sifat-sifat keilahian yang luar biasa dalam bentuk cinta kasih, welas asih, dan sebagainya. Ya. Ketika paham sesuatu, itu artinya sadar. Kita saling terhubung. Ketika kita naik lagi, paham dengan sesuatu, paham dengan sesuatu lagi yang lebih tinggi, itu artinya sadar. Semakin tinggi lagi kita pelajari, kita jadi paham, artinya di situ juga kesadaran semakin tinggi. Berarti sadar. Sadar itu kan memahami semuanya yang semakin tinggi. Jadi keilahian itu, kesadaran murni itu, seperti contoh yang Coach Hari katakan, cinta kasih atau kasih sayang, Rahman Rohim gitu kan. Lalu itu juga ada kesadaran pengampunan, Maha Pengampun, kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, dan macam-macam tuh dalam itu kan ini maksudnya Coach ya. Mungkin ini penjabaran saya ini kan mewakili sedikit contoh-contoh untuk dipahami dari yang bertanya tadi. Karena kan
keilahian kesadaran itu yang apa saja, itu mungkin itu bisa dipahami. Kebaikan, kedermawanan. Ya. Kembali lagi ke seluruh aktivitas yang kita lakukan nanti atau yang kita kerjakan itu selaras dengan kuasa dan kehendaknya. Kita menyadari itu betul-betul. Secara otomatis yang kita lakukan itu tidak keluar dari alur semesta ini. Saya tambahin dikit ya, mungkin boleh. Yang menanyakan perihal kesadaran murni itu masih baru masuk di Google Meet ini atau sudah berapa kali ikut pelatihan ini, Mbak Linda? Baru. Oh, baru ya. Mungkin ini saya tambahin coach ya untuk melengkapi. Boleh, silakan. Nah, dari pembelajaran saya, materi saya mungkin bisa membantu untuk membuka, nanti bisa melangkah lagi ke materi yang tinggi dari coach Reiki. Kalau mungkin langsung ke situ mungkin belum terima. Oke, saya kasih tahu datanya begini. Sadar kalau manusia itu kan saling terhubung ya. Saling terhubung, aku dan dia itu adalah sama, aku dan kamu adalah sama. Teknik ilmiahnya seperti ini teman-teman. Mungkin di kelas sebelum-sebelumnya saya udah pernah menjelaskan. Di Google Meet yang sebelum-sebelumnya saya udah pernah jelaskan. Pernah kita dulu belajar waktu SMA, kita itu belajar kimia ya, tentang senyawa ya. Dulu kita pernah tahu satuan benda yang terkecil ada yang namanya atom ya, ada yang lebih kecil dari atom, subatom, partikel ion dan kecil sekali. Oke, kita kasih contoh seperti ini teman-teman ya. Ada sebatang besi, kalau kita potong 2 sebatang besi itu masuk akal, masih bisa dipotong sebatang besi itu. Jadi besi yang potongan tadi itu masih bisa dipotong lagi. Masih bisa dipotong lagi sehingga mengecil dan kecil sekali. Kecilnya lebih kecil dari atom, subatom, ion, partikel dan sangat kecil sekali sampai yang namanya terjadi hampa. Kuantum, hampa. Kelihatannya memang tidak nampak di mata, tapi dia ada. Kita katakan boleh kuantum, kita katakan boleh energi, kita katakan boleh hampa. Jadi segala sesuatu yang padat berasal dari yang hampa. Nah, jadi itu baru sebatas